Iya, shalom saudara, selamat malam, selamat berjumpa lagi di acara Mesbah Doa. Saya percaya saudara kabarnya luar biasa. Kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Karena itu tetaplah setia dan semangat untuk terus berdoa. Saya mengucapkan selamat malam untuk semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Juga yang ada di luar negeri, di semua benua-benua yang terus setia untuk berdoa. Hanya Tuhan tempat kekuatan kita dan Dialah tempat sandaran hidup kita, sumber pengharapan kita. Dan karena itu biar kita terus mau melekat dengan Tuhan dan meminta supaya Bapa terus menuntun jalan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Tuhan senantiasa sertai kami dalam jalan-jalan kami, supaya kami melakukan apa yang Tuhan inginkan dan bukan apa yang kami inginkan. Karena itu Aba Bapa, kami datang di hadapan hadirat-Mu malam ini, memohon perkenanan-Mu atas hidup kami, tuntunan-Mu dalam langkah hidup kami, agar kami senantiasa melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku, Aba Bapa, Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu Bapa. Sekali lagi katakan Aba Bapa, Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Ajar aku Bapa menurut rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar
lagi ajar aku. Mengerti rencanamu, ajar aku menurut kehendakmu, ajar aku taat dan setia hanya padamu Bapa. Ajar kami taat dan setia hanya padamu Tuhan. Haleluya. Bawa kami Yesus Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Bahkan bawa kami Tuhan untuk taat melakukan setiap apa yang Tuhan mau. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Roh-Mu yang ada dalam kami yang memampukan kami untuk berjalan dalam rencana-Mu. Karena kami percaya rencana Tuhan itu yang terbaik. Karena kami percaya kehendak Tuhan itu yang terbaik. Karena kami mau percaya bahwa Engkau Tuhan, rencana-Mu tidak pernah gagal atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji. Lebih lagi dengan iman percaya pada Tuhan, katakan ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Kau tak pernah gagal Tuhan, tepati semua janji-Mu dalam hidup kami, dalam hati kami. Kau Tuhan yang sanggup, Kau Tuhan yang mampu. Terima kasih, oh Tuhan. Tidak pernah gagal setiap janji dan rencana-Mu atas hidup kami Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan
percaya Tuhan, Engkau yang sanggup menjadikan kami lebih dari pemenang dalam setiap persoalan hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai dalam hidup kami. Oh, ku percaya. Hanya Kau yang kami andalkan, hanya Kau yang kami percaya dalam hidup ini Tuhan. Hanya Kau satu-satunya kami mau percaya. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari lebih lagi angkat tanganmu, katakan di hadapan Tuhan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Lebih lagi katakan pada Tuhan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, Kau yang kami andalkan Tuhan, yang kami percaya, tiada yang lain selain Kau Tuhan. Haleluya. Katakan lebih lagi, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Lebih lagi katakan di hadapan Tuhan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun
di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Engkau sandaran kami, Engkau andalan kami Tuhan. Tiada yang lain seperti Kau, Yesus, Tuhan yang kami sembah. Engkau yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang dahsyat bagi kami. Karena itu kami mau menuruti segala perintah firman-Mu. Karena itu kami mau taat melakukan segala firman-Mu Bapa. Kami mau menggenapi firman Tuhan di hidup kami. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidup kami Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Lebih lagi dengan iman katakan di hadapan Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan terus kami Engkau bawa untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bahkan kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi setiap kami Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Biar firman-Mu itu terus berbicara bagi setiap kami, menuntun langkah-langkah hidup kami, membawa kami dalam segala jalan-jalan kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya firman-Mu membawa kelegaan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu ya saudara. Shalom Ibu Debbie, saya dengan Bapak Franklin di Bekasi. Saya ingin bersaksi Bu, akhir bulan November tahun 2020 di leher saya timbul benjolan sebesar bakso. Dan di bawah kuping juga ada benjolan. Benjolan di bawah kuping semakin hari semakin membesar. Akhirnya seminggu kemudian saya dan istri ke dokter ahli bedah yang ada di rumah sakit. Setelah diperiksa dokter mengatakan untuk mengetahui hasil benjolannya ini harus dioperasi kecil atau dibiopsi dulu. Dokter bilang mudah-mudahan benjolan ini jinak, kalau ganas ya pasti akan berbahaya. Dan mulai saat itu saya terus gelisah dan takut Bu. Setelah istri saya dan saya pulang dari rumah sakit, ya takut dan gelisah. Lalu akhirnya saya berusaha mencari pendeta untuk bisa mendoakan saya. Bahkan saya cari-cari di YouTube nomor telepon pendeta-pendeta. Akhirnya tante saya bilang coba buka mesbah doa dari Ibu Debbie Basjir. Dan akhirnya saya coba buka dan saya WA dan minta didoakan kepada ibu.
Tapi saat itu jawaban ibu hanya berserah dan berdoa, ya, berserah dan berdoa sendiri kepada Tuhan. Singkat cerita, sebelum Natal tahun 2020 saya dibiopsi dan dokter mengatakan bahwa awal Januari 2021 hasil biopsinya baru keluar. Mulai sejak itu saya terus rajin mengikuti mesbah doa. Setiap kali saya mendengar khotbah ibu bilang jangan cari pendeta untuk minta didoakan. Tetapi lebih baik masuk kamar sendiri dan berdoa sendiri kepada Tuhan. Karena yang menyembuhkan penyakit kita itu adalah iman kita. Mulai saat itu setelah habis ibadah mesbah doa malam, saya dan istri masuk ke kamar dan kami berdoa. Akhirnya di awal Januari saya dan istri bertemu dokter di depan saya dan istri saya mengatakan benjolan yang ada di leher saya itu hasil penyebarannya sudah ganas. Dan intinya benjolan di leher saya itu adalah kanker getah bening yang sudah ganas dan menyebar. Dokter mengatakan Bapak harus rujuk ke rumah sakit yang lebih besar untuk bisa mengetahui pusat dari kanker tersebut. Singkat cerita, saya ke rumah sakit rujukan membawa data-data dan sampel hasil biopsi saya. Saya bertemu dengan dokter THT dan saya serahkan data-data saya. Dan dokter bilang sampel ini harus diperiksa di parologi selama 10 hari. 10 hari kemudian saya kembali ketemu dokter dan dokter mengatakan bahwa saya menderita kanker nasofaring yang ada di belakang hidung dan hasil CT scan sudah menyebar ke kerongkongan dan di belakang hidung ada tumor. Saya hanya pasrah. Namun saya ingat khotbah ibu bahwa kalau belum waktunya kita dipanggil Tuhan, jangan takut. Iya, kalau memang sudah waktunya dipanggil ya harus siap ya. Kata dokter, Bapak tidak cukup hanya kemo, harus diradiasi juga. Akhirnya saya di kemo seminggu sekali selama 6 kali dan diradiasi selama 33 kali. Setiap hari walaupun saya menderita, saya percaya hidup mati saya di tangan Tuhan. Puji Tuhan di awal Juni kemarin kemo dan radiasi sudah saya lewati. Dan saya juga sudah bisa melewati semua proses itu walau berat badan saya turun banget karena sebulan lebih tidak makan. Dokter mengatakan 3 bulan lagi Bapak harus periksa dan CT scan untuk mengetahui apakah kanker yang sudah hilang semua atau masih ada. Namun saya percaya dengan iman bahwa Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya. Terima kasih Bu Debbie atas semua khotbah-khotbah Ibu yang menguatkan iman saya. Dan selama saya dalam pengobatan. Doa saya ibu dan keluarga diberkati terus terutama dalam pelayanan ibu. Amin, amin, Tuhan memberkati. Iya, saudara, ya, yang bersaksi di sini bukan hanya orang-orang yang sudah disembuhkan. Bahkan banyak di antara mereka yang belum disembuhkan tetapi mereka sudah menaruh percaya. Bahkan yang terutama tadi Bapak ini berkata bahwa ya dia selalu ingat ya akan perkataan firman Tuhan yang sering saya ucapkan bahwa kalau belum waktunya maka apapun kita tidak akan mati. Tapi kalau sudah waktunya firman Tuhan berkata bahwa mati itu adalah keuntungan. Mari kita mempersiapkan hidup sebaik mungkin pada Tuhan. Saya bersyukur orang-orang yang bersaksi di mesbah doa ini ya. Yang terutama poinnya adalah yang saya tangkap mereka mungkin belum disembuhkan dari sakit mereka, tetapi Tuhan sudah menyembuhkan jiwanya. Sehingga mereka bisa menerima setiap keadaan mereka dan mereka tetap bisa bersyukur
Bahkan banyak di antara mereka yang berkata bahwa mati adalah sebuah keuntungan. Puji Tuhan. Bahkan ya, beberapa waktu yang lalu juga saya menerima WA saudara, ya, saya akan bacakan ya. Shalom Ibu Debbie, saya seorang ibu yang sedang ada satu WA yang saya dapat ya saudara. Oh ini. Ya, Shalom Ibu Debbie, salam sejahtera. Selamat pagi Bu buat Ibu sekeluarga. Saya mau saya mau kasih kabar pada Ibu bahwa kakak saya yang di Surabaya sudah dipanggil Tuhan. Hari ini dia dikuburkan dan dia adalah pendengar setia dari firman Tuhan yang mesbah doa yang sering Ibu bawa. Dia juga rajin baca Alkitab. Bahkan termasuk saya Bu, mulai bulan Maret 2020, saya juga diberitahu, disuruh ikut mesbah doa dan mesbah syukur dari Ibu Debbie. Jadi kakaknya yang menyuruh ikut. Saya juga ikut setia mendengarkan mesbah doa dan mesbah syukur dan yang lain-lainnya. Saya sangat terberkati Bu selama ikut. Kakak saya sudah berumur 71 dan dia barusan berulang tahun, dan puji Tuhan, orang yang percaya dengan Tuhan Yesus dengan setia bila dipanggil Tuhan prosesnya dengan cepat. Mulai pagi terasa keluar keringat dingin, terus jam 8 malamnya dia meninggal dipanggil Tuhan. Hanya 2 jam Bu, padahal jam 8 pagi ya. Jadi hanya waktu 2 jam keringat dingin, lalu jam 8 dipanggil Tuhan. Padahal hari itu mau diajak untuk main ke Batu Malang. Minggu pagi sudah dipanggil Tuhan. Terima kasih Bu Debbie, Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Ibu ya dengan kasih setia, Ibu sehat, damai senantiasa, sukacita, dan supaya tetap bisa melayani banyak orang. Tuhan Yesus memberkati, amin. Ya, kesaksian dari seseorang yang kakaknya itu setia mengikuti mesbah doa, mesbah syukur, bahkan membagikan mesbah doa, mesbah syukur kepada keluarga dan teman-temannya, dan dia dipanggil Tuhan. Prosesnya begitu cepat, hanya dalam waktu 2 jam saja keringat dingin, lalu akhirnya dipanggil Tuhan. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus ya, tidak ada yang perlu kita takutkan. Saya banyak mendengar kesaksian ya, para orang-orang yang setia berdoa di mesbah doa, mereka sudah dipanggil Tuhan. Tapi di akhir hidup mereka ya, luar biasa, mereka sungguh-sungguh bertobat, mereka tidak takut lagi, tidak takut dengan kematian dan tidak takut juga dengan apapun. Karena itu saudara ya, tempat teraman terbaik kita tuh hanya dalam hadirat Tuhan. Bahkan apapun yang terjadi di hidup kita tetap mempercaya bahwa Tuhanlah yang pegang kendali. Iya, terima kasih buat semua kesaksian yang sudah masuk. Sekarang kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sudah sampai di Yehezkiel 32 sekarang ya. Setelah kemarin kita belajar tentang bagaimana Fir'aun ya diibaratkan seperti pohon aras yang ditebang. Sekalipun indah tapi pada akhirnya ditebang, mati dan menjadi kayu yang kering, tidak ada gunanya lagi. Pasal 32, nyanyian ratapan mengenai Fir'aun. Pada tahun ke-12 dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ucapkanlah satu ratapan mengenai Fir'aun Raja Mesir dan katakanlah kepadanya ya. Engkau menyamakan dirimu dengan singa muda di antara bangsa-bangsa, tetapi engkau seperti buaya di laut. Sungai-sungaimu kau buat berbuih, engkau mengerukan airnya dengan kaki. Ya, dan menggelompar dalam lumpur sungainya. Ayat yang ketiga, beginilah firman Tuhan Allah, aku memasang jaringku menangkap engkau.
dengan sekumpulan bangsa-bangsa yang banyak dan mengangkat engkau di dalam pukatku. Ayat yang keempat, Kuhempaskan engkau ke tanah, kulemparkan engkau ke padang, dan ke atasmu kusuruh hinggap segala burung di udara. Dengan dagingmu kukenyangkan binatang-binatang seluruh bumi. Ya saudara, nubuatan ini diberikan pada tahun 585 sebelum Masehi. Itu 2 bulan setelah kabar kejatuhan Yerusalem sampai kepada orang buangan di Babel. Yehezkiel menubuatkan sejumlah penghukuman atas banyak bangsa fasik, ya, yang kemarin kita sudah pelajari, bangsa-bangsa yang dihukum Tuhan. Penghukuman ini memiliki tujuan yang positif. Penghukuman tersebut menunjukkan bahwa kekuatan jahat akan selalu kalah, percayalah saudara, makanya jangan hidup dalam kejahatan. Dan bahwa suatu hari Allah akan menggulingkan semua kejahatan dan membuat dunia menjadi tempat yang sempurna sesuai dengan rencananya. Penghukuman juga berfungsi sebagai peringatan bahwa hanya Allah yang berdaulat. Bahkan para penguasa terkuat sekalipun, Fir'aun, akan jatuh di hadapan Allah, semua akan bertanggung jawab kepadanya. Jadi mau sehebat apapun kekuasaan bangsa-bangsa, mau sehebat apapun seseorang, ketika Tuhan mengizinkan sesuatu yang pahit terjadi dalam penghukumannya, maka orang harus tahu bahwa dialah Tuhan. Termasuk hari-hari ini dengan masa pandemi ini saudara. Saya tahu ini Tuhan juga yang sedang bekerja. Tuhan juga yang sedang menyatakan kuasanya. Kita jangan hanya melihat pandemi ini dari sisi yang buruk saja. Tapi ada banyak hal positif yang terjadi di masa pandemi ini. Saya bertemu dengan begitu banyak orang yang bertobat, mereka berbalik dari jalan yang jahat dan kembali kepada Tuhan. Ya, mereka cerita bahwa kemarin ya pada masa pandemi ini mereka benar-benar galau, kehilangan kekuatan, tetapi tiba-tiba menemukan mesbah doa. Sekarang mereka kembali kepada Tuhan, bahkan beberapa di antara mereka minta untuk dibaptis, menerima Tuhan Yesus. Dan bukankah Alkitab berkata di mana ada satu orang bertobat seisi sorga itu bersorak-sorai. Kita bayangkan di masa pandemi ini ada orang-orang yang ketakutan, mereka berbalik pada Tuhan. Ada orang-orang yang gelisah, mereka berbalik mencari Tuhan dan menyerahkan hidup. Jadi masa pandemi ini diizinkan Tuhan supaya orang-orang bertobat, ya, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Jadi jangan terlalu takut saudara. Karena semua ada dalam kendali Tuhan. Termasuk bangsa-bangsa pada waktu itu kita sudah belajar sekelas Mesir yang pada saat itu kekuatan militernya pun sudah kuat, diserahkan dan dihancurkan oleh Tuhan. Bahkan meskipun Fir'aun menganggap dirinya sebagai singa muda yang perkasa, namun di mata Allah dia bukan apa-apa. Tadi firman Tuhan bilang ya, dia hanya seekor buaya yang mengeruhkan air saja. Tuhan bilang tadi, engkau menyamakan dirimu dengan singa muda, ya, hebat, ya, kuat, perkasa di antara bangsa-bangsa. Tetapi bagiku, kata Tuhan, kamu itu hanya seekor buaya yang membuat keruh air. Ya, jadi saudara, kita melihat bahwa yang terpenting adalah bagaimana Tuhan memandang hidup kita. Karena itu jangan kita sibuk mencari perkenanan diri sendiri, tapi mari kita cari perkenanan Tuhan atas hidup kita. Ya, karena penghukuman Allah akan menurunkan Fir'aun ke ukurannya yang sesungguhnya, dan siapapun yang menolak Tuhan akan menghadapi penghukuman yang sama dengan yang dialami oleh Fir'aun, saudara ya. Tuhan berkata bahkan dia akan dihempaskan ke tanah, ya, ayat 5 tadi, dagingmu kubiarkan berhamburan di atas pegunungan. Ya, lembah-lembah aku penuhi dengan bangkaimu. Waduh, mengerikan saudara ya. Ayat 6, bumi ku beri minum darahmu yang mengalir. Ya, juga gunung-gunung dan alur-alur sungai akan penuh dengannya. Ayat 7, waktu aku membinasakan engkau, langit akan kututup dan bintangnya kubuat berkabut. Matahari kututup dengan awan dan bulan, cahayanya tak disinarkan. Ayat yang
8. Semua yang bersinar di langit akan kugelapkan demi engkau, kegelapan kudatangkan atas tanahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah, ya. Ayat 9, aku menggelisahkan hati banyak bangsa, kalau aku membawa kamu sebagai tawanan di tengah bangsa-bangsa ke negeri-negeri yang belum kamu kenal. Ya, ayat 10 berkata, aku akan membuat banyak bangsa kaget melihat engkau, dan raja-rajanya akan menggigil melihatmu. Kalau aku menetak-netakkan pedangku di hadapan mereka, mereka akan gentar terus-menerus masing-masing demi hidupnya pada hari kesudahanmu. Kita lihat saudara, apa yang terjadi. Fir'aun yang dulu merasa hebat, gagah, perkasa seperti singa muda, tetapi ternyata di hadapan Tuhan tidak seperti itu. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Seringkali kita merasa hidup kita ini sudah betul, kita merasa hidup kita sudah benar, kita merasa hebat, gagah, perkasa, kita merasa wow, semua yang kita miliki itu karena usaha kita. Ya, bahkan ada banyak yang kita anggap dengan diri kita ini. Ternyata yang paling penting itu adalah bagaimana pandangan Tuhan terhadap diri kita. Fir'aun menganggap dia singa muda yang hebat, tetapi Tuhan menganggap dia hanya seekor buaya yang mengeruhkan air. Pertanyaan saya bagi setiap kita hari ini, kira-kira di mata Tuhan seperti apakah kita? Jangan sampai kita sudah merasa kita sudah rajin berdoa, kita sudah begini, tapi di mata Tuhan ternyata kita tidak ada apa-apanya. Ya, mari kita akan melihat, ya, dan mari kita introspeksi diri. Hari-hari ini banyak-banyaklah introspeksi diri. Tuhan, seperti apa kami ini di pandangan matamu? Seperti apa Tuhan memandang kami? Apakah kami menjadi orang-orang yang ya selama ini cuma hidup bagi diri kami sendiri? Apakah kami ini layak atau tidak? Ini penting saudara. Kita memohon petunjuk Tuhan. Kita meminta nasihat Tuhan, apakah hidup kita ini sudah layak, sudah indah di mata Tuhan, atau hanya indah di pandangan kita sendiri. Karena itu saya hari ini berdoa buat setiap kita, marilah kita sungguh-sungguh meminta pada Tuhan, agar kita ini menjadi orang-orang yang terus setia, bahkan kita menjadi orang-orang yang terus indah di pemandangan Tuhan. Ya, biarlah kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup ini, karena hanya orang yang melakukan firman, mereka akan melihat bagaimana Tuhan menggenapi rencananya atas hidup mereka. Biarlah kita mau berkata hari ini, hidup kami Tuhan mau menggenapi firman, supaya tanda mujizat itu menyertai kehidupan kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita renungkan firman ini saudara. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu Bapa. Artinya kami mau berkata ya akan firman Tuhan. Artinya kami mau berkata sepakat dengan firman-Mu Bapa. Mampukan setiap kami hidup di dalam perkenanan-Mu, meninggalkan setiap dosa dan kebodohan kami. Kami tidak ingin menjadi orang yang bodoh di hadapan Tuhan, yang tidak mengerti kehendak-Mu Bapa.
Bawa kami dalam rumah tangga kami, suami-suami menjadi suami yang mengerti kehendak Tuhan, istri-istri menjadi penolong karena mengerti kehendak Tuhan. Bahkan anak-anak kami juga hidup dalam takut Tuhan karena mengerti kehendak Tuhan. Tuhan, tolong kami, limpahkan Bapa anugerah-Mu atas hidup kami, mampukan kami untuk berjuang mengenal Tuhan secara benar, mengenal jalan-jalan-Mu. Tuhan, tolong Bapa, bawa rumah tangga kami dalam perkenanan, dalam kekudusan-Mu Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam studi mereka, pekerjaan, dalam sekolah, bahkan dalam jodoh mereka. Tuhan sudah menentukan yang terbaik bagi mereka. Kami terus menyerahkan bahkan keluarga besar kami, opa, oma, kakek, nenek, orang tua kami di usia senja. Tuhan, tolong Bapa berikan damai sejahtera, kesehatan, kekuatan senantiasa. Bahkan Tuhan juga memberkati semua anggota keluarga besar kami yang sedang terbaring sakit. Tuhan, Engkau jamah Bapa, bahkan berikan kekuatan, berikan damai sejahtera, berikan kelepasan, kesembuhan. Kalau sakit penyakit itu datang karena dosa, ampuni. Kalau karena kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa biar anugerah Tuhan melimpah atas hidup kami, keluarga besar kami, bahkan setiap orang-orang yang kami kasihi yang mungkin hari-hari ini sedang ada dalam beban yang berat, yang terikat Tuhan dengan ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, bahkan dosa apapun, dosa keterikatan rokok, minuman keras, judi, Tuhan, narkoba, bahkan apapun Bapa yang mengikat kehidupan mereka, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, lepaskan Bapa, tolong Tuhan, bahkan setiap mereka yang terikat dengan persoalan hutang piutang, masalah-masalah dalam rumah tangga apapun, setiap WA yang masuk, telepon yang sudah masuk, Tuhan menjadi jawaban atas hidup mereka. Hamba begitu terbatas, tapi Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang menjamah, bahkan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, berbeban berat Engkau beri kelegaan. Yang memiliki hutang piutang, Tuhan turut bekerja Bapa agar mereka dapat melunasi. Berkati Tuhan. Bahkan kami terus berdoa menyerahkan setiap orang yang berkekurangan. Biarlah terus berharap pada Tuhan, dan Tuhan akan membuka setiap jalan. Bahkan kami Tuhan, ajarkan kepada kami juga untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Untuk kami boleh berbagi supaya hidup kami boleh menjadi berkat. Biarlah kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa menyerahkan Tuhan untuk bangsa ini, Indonesia dalam tangan-Mu, dalam genggaman-Mu. Kami ikat, patahkan, hancurkan setiap orang-orang yang punya kepentingan khusus di atas bangsa ini, yang coba memporak-porandakan, menggoncangkan, menghancurkan bangsa Indonesia. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang pegang kendali, berkati Pak Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin. Tuhan menyertai mereka dalam tugas pekerjaan mereka. TNI, Polri terus ada di garis terdepan, orang-orang yang terus melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka untuk menjaga NKRI dalam satu kesatuan, menghadapi orang-orang yang coba merongrong kesatuan bangsa ini. Tuhan, kami percaya Tuhan yang berdaulat. Berkati Bapak setiap Tuhan setiap anggota parlemen yang ada di bawah Presiden Jokowi. Tuhan memberkati, bahkan anggota DPR, MPR, Tuhan menyertai, dan seluruh kepala-kepala wilayah yang ada. Tuhan berkati Tuhan, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Tuhan memberkati dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dalam kepemerintahan mereka menjadi orang-orang yang terus hidup di dalam kebenaran, yang terus berjuang Tuhan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan terus memberkati juga para tim medis yang ada di garis terdepan. Terus kami berdoa dalam menghadapi COVID-19, kami tolak, patahkan, hancurkan kuasa virus ini di dalam nama Yesus. Hidup mati kami di tangan Tuhan. Tuhan yang menguasai seluruh hidup kami. Bahkan mereka yang sedang terinfeksi, Tuhan berikan kekuatan, ketahanan tubuh untuk boleh melawan setiap virus itu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Tuhan terus memberkati bangsa-bangsa, negara-negara yang ada, mereka yang terus setia berdoa, mengikuti mesbah doa dan menjadi pendoa di negara-negara mereka. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, anugerah Tuhan turun. Bahkan kami percaya bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, turunlah kiranya berkat, damai sejahtera, bahkan kasih Tuhan melimpah. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkati langkah dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati
keuanganmu, engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaan Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan Mesbah Doa ini. Kalau saudara merasa diberkati, untuk saudara juga boleh memenangkan orang lain. Tuhan memberkati dan shalom. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan, untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Punya-Mulah kemuliaan dan kehormatan. Engkau yang bersemayam di dalam keagungan Tuhan. Karena itu kami tinggikan nama-Mu Yesus.